yang dicatat apa coba? Wa amalihi, profesinya. Terus apa? Wa rizkihi, rizkina urang geus ditentukeun ku Allah. Di cahaya Banten geus ditentukeun ku Gusti Allah. Kudu jeung harapan jeung kian santang. Nada menang bolos nyala tara inget hebat. Lupa diri. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Sakiyun au sa'idun, bahagia dan celaka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mohon 4 bulan kita suka bikin acara syukuran, betul? Tujuannya apa? Supaya anak kita itu dengan keberkahan 7 surat yang kita baca, supaya anak kita soleh dan solehah. Seringkali kita baca surat Yasin, seringkali kita baca surat Waqiah, seringkali kita baca surat Yusuf, seringkali kita baca surat Maryam. Tujuannya apa? Supaya andai kata laki-laki tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, begitupun akhlaknya dan karirnya sukses menjadi penguasa di Raja Mesir. Alhamdulillah. Kalau andai kata anak kita perempuan, supaya karirnya sukses seperti ibunda Maryam dengan surat Maryam, keberkahan surat Maryam, anaknya yaitu anak yang soleha yang menjadi wanita penghuni surga. Pas lahir anaknya hidung memarahan, wah anak aing hidung Ustaz, pancina berkah surat Yusuf anak bakal kaset pos Nabi Yusuf, ibu tina hidung pasti tampak Ustaz di gimana hidung tutun gosong ayo kumah hecak Ustaz namun ngaji surat Yusuf, keberkahan surat Yusuf bakal pos Nabi Yusuf, ini buktinya anak saya hitam pos hitam poho Ustaz ternyadar bapaknya pas tanggal oh bapaknya ke tutung atau gak bakalannya pohon ketika berbuah jatuh buahnya gak bakalan jauh dari pohonnya, atau anak gak bakalan jauh mirip bapaknya, kecuali eta buah dibawa ku kampret dibawa ku lalai karak mana jauh di pohona, iya mah pos bapaknya tuh hidup. Tapi dengan keberkahan surat Yusuf supaya akhlaknya mulia seperti Nabi Yusuf, karirnya sukses seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Lain wajahna atau wajahna kudu masa udah lagi hidup tutung atau malah ngalah kasar salah ke bapana sekali itu ya balik Ustaz buka hujah. Alhamdulillah masyaallah. Nah, mau laki-laki mau perempuan anak kita syukuri karena anak itu adalah bagian daripada rahmat Pak. Aya pannya anakna awewe malu kamari kula ngisi acara yaitu akikahan. Terus motong kambing plus cukur rambut. Diisi tausiah anaknya 6 perempuan semua Pak. Beliau komplain, Ustaz, ini kayaknya yang terakhir Ustaz. Kenapa? Prestasi saya. Maksudnya prestasi gimana Mas? Anak saya 6 semuanya perempuan. Jadi orang ingat kan kisah zaman Tuan Syabdul Qadir. Bahwa ayah di zaman Tuan Syabdul Qadir yaitu sahabat Baskom KB liar Tuan saya Tuan saya tuh kumah koda Allah baik mau laki-laki mau perempuan terima, itu adalah bagian daripada rahmat di Allah Subhanahu, harus diterima. Enggak Tuan saya optimis pengen punya anak laki-laki. Katanya turun Pak salat berjamaah jeung Tuan Syabdul Qadir. Tuan Syabdul Qadir ketika wirid ilu ngawirid, Tuan Syabdul Qadir ketika mengangkatkan tangan bermunajat kepada Allah, dia pun ikut bermunajat dan menyisikan doa dalam hatinya, ya Rob, saya ingin punya anak laki-laki ya Rob dengan keberkahan dengan Tuan Syekh. Ayo pulang yang karena waktu datang karena masa berusut anaknya ternyata lahir dari seorang perempuan. Eta orang dibuntel Pak. Saya menyisikan doa dalam hati saya ingin punya anak laki-laki. Nyatanya perempuan lagi Tuan Syekh. Tuan Syabdul Qadir ulah ribut, geus butel tawak butel bukain butel balik dengan izin Allah. Eta orok tiba-tiba datang ke imah karomah Tuan Syabdul Qadir, maka berubah wujudnya menjadi laki. Alhamdulillah. Kalau gitu Pak, namun anak kurang awewe bae datang ke ete. Ya anak awewe deui. Ya nu terakhir asal teh saya prestasi teh. Ini gimana teh? Kayak teh butal, bungkus, balik dari mah. Pasti buka laki lain awewe lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hati jauh lah dan karomah Tuan Syabdul Qadir. Nah begitu ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi
jangan pernah jadi anak yang durhaka kepada kedua orang. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ya siapa sih yang harus dihormati di antara kedua orang tuaku? Apa kata Nabi? Ibumu, 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 summa abuka, baru bapakmu. 3 kali. Makanya ibu mah sangat mulia, ibadallah. Kita nih sebagai laki-laki jangan pernah menyakiti istri, Pak. Perjuangan sang istri itu sangat luar biasa. Ibadallah, ketika hamil sampai melahirkan itu keringat keluar. Begitu pula darah bercampur dengan keringat, begitu pula taruhannya nyawa. Tidak sedikit perempuan yang melahirkan gagal, bahkan ada yang meninggal, Pak. Ya Pak ya, di kadu melahirkan mau puting mah sepi. Ya namanya raya amat. Anu mau, atau mau baik. Lain masalahnya mau pas ngajuru. Terus kuntil anak Ustaz. Ya lo penting nopo film mitos, lo penting nopo film Susana beranak dalam kubur. Jadi orang percaya hal-hal mitos. Nabi menjanjikan perempuan yang melahirkan keringat bercampur darah, taruhannya nyawa ketika meninggal. Kematiannya adalah kematian syahid. Mata kulas. Terus. Ya. Yes, alhamdulillah. Gitu, ya kadang-kadang dibatasi. Mulai kurang setuju lamun disebut steril. Kalau steril bahaya, tak steril. Ya, steril itu ditutup peranakannya. Seolah-olah untuk bersyukur udah steril semua Allah baik. Terus Abah Haji Saman. Gitu baheula. Ustaz dasar kenyang baheula. Justru ijab penguat agama. Kalau anak dibatasi cukup 2 anak saja, mending lamun bener. Lamun hiji jadi preman. Gawe nongkrong di jembatan menyebar kita apa? Bukan biasa. Bisa ditegur kurang. Aku sih biasa dinya kuna nongkrong dinya tolol balik. Lo hiji jadi jabai di Sumarecon. Alhamdulillah min. Masyaallah kan celaka ibadallah. Alhamdulillah min. Bukan mencoba anak orang. Mencoba anak orang. Nu 2 bisa ke hiji jadi preman. Anu kedua jadi jablay. Kan teh kita geus akhir anggap. Yang renten geus ya kita ngaji geus tapi faktana pos kitu terserah siap tapi jangan pernah menuntut kelak nanti di akhirat. Nah, hukum kita ini jadi nafsi lah. Kita ke surga, anak kita ke neraka. Tidak nuntut kesalahannya. Karena kita sudah mengarahkan dalam kebaikan. Masya Allah, coba. Makanya perempuan ketika melahirkan, Masya Allah cunya. Ayo coba. Kurang matinya kalau udah terus kumaha. Maka kurang lamun hayang nyaho jasa seorang ibu ketika melahirkan, saksikan istri ketika melahirkan, Pak. Karena kurang menyadari, ya roh, boleh kan koskiel melahirkan. Bahwa yang air dilahirkan mau koskiel berenang. Sebagaimana yang dirasakan oleh istri kita. Maka ketika melahirkan, saksikan, Pak. Dan temenin serta memberikan motivasi dan penyemangat kepada istri kita. Lima kali di bejaan, Pak, istrinya mau lahiran, bertanggung mancing berkokol. Bertanggung mancing berkokol. Temenin, kasih motivasi. Ustaz dulu di bidan Yati dulu. Ya, di bidan Yati dipanggil sama bidan. Ustaz, anak pertama Pak. Kalau namanya anak pertama kan, masih gimana ya belum pernah alamnya. Pak Ustaz, ya, itu si Pak Ustaz sudah kelahiran. Iya. Ayo ke dalam, kasih motivasi, kasih penyemangat Pak Ustaz. Waduh, bidan saya tak kuat. Terkuat saya diberi doa. Iya tibaran tipeting sampai kasak air na iya. Iya hayang ihlain hayang sinai. Cek pula. Terus tak bidan hayang mana tuh? Asal hayang angin. Iya, ulah mereka. Tetega lama Pak. Tapi ketika anak kedua menyaksikan Pak. Dahsyat. Keringat bercampur dengan darah. Ngahujan aku tengah baik. Ngahujan aku tengah baik. Takut udah kadampingan. Amun ibu bernahujan, batuan Pak ngahujan. Bapak ibu ngahujan. Ya, busuk koneng. Cek bidan lagi orang kada bawa tai. Ada bapak yang modal. Alhamdulillah ini. Masya Allah, tabarakallah. Ayo Pak kasih motivasi. Jadi yang perlu kita hormati ibumu sumpah aku baru bapakmu.
Makanya ada istilah seperti ini, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau ngajuru menyusui, ngajuru deui, menyusui deui, coba 12 kali, menyusui lagi, ngajuru lagi, bohong. Dobrak-dobraknya. Untung lain buatan Jepang, buatan lalu buatan Jepang mau turun mesin. Tapi Allah kamu kuasa. Entak ayeuna ya model kos artis sok loba hayang disesar hayang utuh. Atuh jebol bae siaran. Nah utuh bilang ini, masya Allah. Terkecuali darurat Pak. Ini sok owaran hayang disesar. Aja mah tetap tulungan bae. Nah utuh bilang ini, doa malaikat Jibril, ibumu jangan pernah kau buat durhaka. Pak Dedi yang malam hari ini mengadakan haul, insya Allah berkah rezekinya. Amin. Yang kedua doa malaikat Jibril, ya Rabb, jangan pernah engkau terima orang yang berpuasa dan amal ibadahnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Dibedakan pemaikannya. Terus kedua ya. Terus kedua. Nyapu. Geus nyapu, ngepel. Geus kitu ngais anak. Ngasuh ka hareup ka jalan bari make aisan kamuru teh kamuru. Heuh dihareup anakna dihareup kieu nya. Dibawa punya dibawa kulit. Tak yakin pagi dia dikerjakan, begitu pula ketika di rumah istrinya kagak punya akhlak, seringkali ngomelin beliau dan kagak bersyukur kepada suami, maka suami seperti itu Pak, kelak nanti bakal sedikit siksanya di neraka. Kenapa? Karena sudah disiksa oleh istrinya di dunia. Terus gue disiksa ya Allah ya Allah ya Bu ya. Jadi sama suami harus baik ya Bu ya. Kalau sama suami itu jangan pernah bilang nama ya, saya pesen ya. Kasinggung ada salaki ngaranna Kemot, dipanggil Kemot. Kan dia Kemot pula. Ya, harusnya istri itu yang dicontoh sebagaimana Siti Aisyah, begitu pula yang dicontoh Siti Khadijah, insya Allah. Makanya di antara istri yang baik adalah istri ketika malam Jumat kagak kemana-mana. Istri itu cukup di rumah, habis maghrib baca Yasin. Selesai Yasin mentok Isya, habis Isya dandan. Itu istri yang soleha. Suami di mana Ustaz? Musola. Ngapain? Marhaba. Udah ngajak rugi ngapain? Malam Jumat para arwah-arwah pada datang kumpul nengokin anak cucunya sedang ngapain. Lalu orang ke musola bahagia dan senang serta mendoakan pulang ke rahmatullah. Alhamdulillah. Yang kadang-kadang ditonggo kalau ternempo upin-ipin dengan anak tolong. Nah untuk bila ini, ayo istri di rumah baca Yasin sembahyang Isya, udah sembahyang Isya dandan pakai baju carang bila perlu. Ustaz emang ayah baju carang? Ayah di mana? Lah jaga. Iya, kayak kolambu. Itu dia yang di rumah bini saya punya. Makanya dia habis ceramah dia pakai baju carang. Setelah bukain pintu, nawarin. Osok tawaran itu suami masih marhaba marhaban ya marhaba ya nural airi marhaban jadal usaili marhaban marhaba. Nah ibu dandan pakai make up, pakai bola-bola, pakai mirabella, udah begitu pakai baju carang, nungguin di belakang pintu ngus pedok, ngus gulis. Kan gitu, nungguin suami pulang. Ketika suami pulang, assalamualaikum, dibukain pintunya, waalaikumsalam. Kuntilanak. Kagak biasa dandan kaget. Gitu, makanya biasain dandan. Selesai masuk ke dalam, terus ajakin duduk, ngobrol bareng, tawarin minum, mau minum air putih, kopi, mau kopi susu atau kopi pahit. Udah begitu selesai, ibu bangun dikit, tawarin sama suami, iya kan malam Jumat Pak. Terus ngapain? Andek moal. Andek malin. Gemblong haneut. Ada kagak gitu kagak tawarin. Tawaran
aja arendek moal ye. Gemblom hanet. Kesalakina miring we miring. Ya Allah ya Rabb. Yang kedua doa malaikat Jibril. Ya Rabb, jangan pernah kau terima orang yang berpuasa dan amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Makanya ketika momen lebaran kita datang ke rumah Pak, anu boros saja coba. Pamajikan bener. Pamajikan cium tangan. Hampuran neng. Gua di hampura. Ya kan momen lebaran neng. Oh di hampuranya. Hampura. Dimulai ujung rambut sampai ke ujung kaki di hampura ku jeung ketombena jeung rombeheun anak. Kabeh di hampura ku lain naon deui geus ulah ceurik. Lain kadang-kadang sok nyagot duit di dompet. Karena momen lebaran Pak, orang terkadang kagak tega sama suami. Udah mah, yang udah mah biarlah udah. Kalau di hati mah iya palingan tuyul na ieu. Iya tuyul na ieu ngabiakeun dompet aing. Tapi karena momen lebaran diampunin. Udah mah jangan dibahas. Ada lagi apa? Seringkali ketika nyuci ada duit di dompet, ada duit di kantong, suka diambil beli bakso. Oh. Iya, palingan ngaliakeun duit aing. Tapi ketika mau lebaran diampuni sama suami udah mah, diampuni mah dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Giliran suami anu ceuri, ka pamajikan, ha. Sok suami anu ceuri. Aya naon Pap? Ampura papa ge. Kunaon? Papa mah teu boga dosa, borok. Leuwih gede ti mama. Naon gitu? Kawin tapi beja. Cilaka. Cilaka masalah perang lebaran itu. Ya Allah ya Rabbana. Yang ketiga doa malaikat Jibril. Ya Rabb, jangan pernah kau terima orang yang berpuasa dan amal ibadahnya orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa orang sesama hakul adami, ayo saling memaafkan satu sama lain. Karena Nabi sebaik-baiknya umat adalah umat yang memaafkan kesalahan orang lain. Jangan punya perasaan pendendam, apalagi sampai nyata hayang ngabunuh. Naudzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan orang dikasih naungan dan lindungan oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita wasilah hadir malam hari ini di kediaman almarhumah. Insyaallah kasih sehat panjang umur. Dan insyaallah mudah-mudahan pengorbanan Bapak Dedi, begitu pula Abah Haji Saman yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Karena ieu kolot luar biasa Pak. Ya, sanajan geus kolot rajin ka Cilongokna, masyaallah. Mantap, mudah-mudahan ku wasilah penting ieu ku berkahna Fatihah Abah diangkat penyakitna ku Gusti Allah. Amin. Begitu pula keluarga Bapak besar Bapak Dedi, insyaallah senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah. Almarhumah mendapatkan maghfirah dan rahmatnya Allah, dihapus setiap salah dan dosa-dosanya. Amin. Dan insyaallah menjadi bagian ahli surga Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim